Halo teman-teman, apa kabar? Kita ketemu lagi dalam situasi yang sedikit agak berbeda. Kali ini saya tidak akan bermain alat musik, tetapi akan semacam sharing saja tentang pengetahuan bermusik, khususnya bagi teman-teman yang ingin mendalami dunia musik gitu, tapi kadang-kadang masih ada statement-statement yang agak bernada miring gitu ya. Maksudnya misalkan contoh lah gitu ya, misalkan ada yang ngomong buat apa belajar musik, mau makan apa gitu kan. Padahal sebetulnya kalau dikaitkan dengan zaman dulu, era dulu gitu dengan era sekarang, itu kondisinya udah jauh berbeda sekali. Karena sekarang itu semuanya serba cepat, semua orang bisa membuat musiknya sendiri, semua orang bisa berkontribusinya sendiri. Jadi memang kalau dikaitkan dengan beberapa waktu ke belakang ya, agak suram memang kalau misalkan seseorang memilih profesi musik. Tapi kalau sekarang itu jadi banyak peluang gitu loh. Kalau kita mau mendalami musik secara khusus, tapi juga kita pengen berkecimpung gitu ya di bidang itu, pengen jadiin profesi, bisa banget gitu loh. Nah makanya dalam video saya kali ini saya mencoba sedikit mengulas buat kalian yang masih ragu-ragu atau juga mungkin bertanya-tanya, bingung mau jelasin ke orang tuanya gitu ya. Kira-kira kalau misalkan, atau mungkin ada orang tua di sini yang juga anaknya benar-benar serius bermusik tetapi bingung gitu ya, masih bimbang mau ngedukung apa enggak. Nah sekarang saya coba ulasnya secara singkat aja, karena mau ngulas satu-satu semua, wah ini nggak akan cukup waktunya ya. Jadi yang pertama itu ada yang namanya kreator ya. Kreator itu adalah orang sederhananya yang meng-create ya, yang membuat. Nah, yang membuat musik. Nah, yang membuat musik itu siapa saja? Ada beberapa profesi lagi dikategorikan. Yang pertama itu ada namanya komponis atau komposer. Lalu juga ada pembuat alat musik ya. Dan juga ada penulis lagu. Lalu juga ada musisi tapi yang dia bergerak di media baru gitu. Kayak misalkan ada musisi-musisi yang dia menciptakan musik eksperimental gitu dengan media-media baru, nggak menggunakan gitar, nggak menggunakan piano seperti alat konvensional lain, tapi dia mungkin menggunakan seperti alat-alat elektronik ya, yang dia menciptakan sound yang khusus, dan dia mengkombinasikan sound itu sehingga menjadi sebuah musik yang baru begitu. Kira-kira begitu. Jadi ada komponis atau komposer, ada pembuat alat musik, dia yang membikin ya. Kalau yang tukang bikin alat musik klasik itu istilahnya ada luthier ya. Lalu juga, tapi di Indonesia ada nggak? Ada, banyak gitu loh. Dia yang bisa alat musik klasik, yang bisa bikin piano, biola, cello gitu. Ada juga yang dia bisa bikin alat-alat seperti sasando ya, alat-alat angklung atau gamelan atau gambus ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang bisa membuat alat musik. Tinggal teman-teman cari aja gitu di sosial medianya. Lalu juga yang penulis lagu ini ya, dia bisa juga merangkap seorang penyanyi, bisa juga dia cuman seorang nulis-nulis aja gitu. Terus yang nyanyiin lagunya itu orang lain, bisa seperti itu. Kita tahulah ada banyak nama besar ya, seperti Ahmad Dhani, ada juga Melly Goeslaw. Nah itu bisa disebut seorang penulis lagu. Bisa nggak merangkap? Bisa ya.
Kayak misalkan Melly Goeslaw atau Ahmad Dhani misalkan, dia penulis juga, dia komposer juga atau komponis juga gitu. Ya. Bisa gitu. Tinggal nanti bagaimana teman-teman mau berkecimpung di mana gitu. Tapi memang kebanyakan ya orang-orang yang terjun di dunia musik rata-rata menguasai lebih dari satu kompetensi ya atau kemampuan gitu. Jadi misalkan kalau dia seorang pemain gitar gitu, nggak mungkin dia cuma main gitar doang gitu. Pasti ada kemampuan musik lainnya yang dia juga kembangkan. Misalkan dia sebagai arranger atau dia mungkin sebagai komposer juga. Arranger dan komposer itu dua hal yang berbeda ya teman-teman ya. Jadi kira-kira seperti itu. Lalu juga ada itu yang masuk kategori kreator. Ada juga yang dia sebagai pengkaji. Nah, pengkaji itu kalau bahasa kita mau neliti lah begitu ya, studi. Nah, dia dibagi lagi, ada kategorinya lagi. Yang pertama adalah musikolog ya. Musikolog itu orang yang mempelajari, yang ahli dalam bidang musikologi. Jadi sederhananya kalau musikologi itu ilmu yang mempelajari tentang musik dari A sampai Z ya. Jadi misalkan kalau dia belajar tentang musik klasik, dia tahu sejarahnya, dia tahu apa saja karya-karyanya, dia tahu bentuk musiknya seperti apa, cara menyajikannya, konteks si musiknya itu, dan sebagainya dan sebagainya. Pokoknya disebut itu musikolog. Lalu selanjutnya ada juga peneliti. Ya, ada musikolog, ada peneliti. Ini sebetulnya hampir mirip. Karena biasanya musikolog juga seorang peneliti gitu ya. Tetapi peneliti di sini mungkin lebih spesifik kepada profesi-profesi tertentu seperti dosen ya, atau dari lembaga-lembaga seperti kalau di Indonesia kita punya LIPI begitu ya, yang memang dia secara khusus mengkaji atau studi tentang satu musik tertentu gitu. Karena musik ini kan bidang studi yang luas ya teman-teman. Misalkan teman-teman tuh mau memilih apa kalau misalkan sebagai peneliti, apakah mau mengkaji tentang per dunia musik dawai, ada itu gitar, ada gambus, ada sasando, ada sape ya. Lalu juga apakah pengen mengkaji dunia musik perunggu ya, kalau misalkan teman-teman tertarik di musikal, atau juga ada isu-isu yang teman-teman sukai gitu, itu juga bisa sih masuk ke itu. Jadi kalau memang dari sekarang hobinya saya suka musik nih, tapi saya suka juga nulis, nah mungkin teman-teman cocok ya jadi musikolog atau peneliti gitu. Dan itu sudah ada pos-posnya ya, jangan takut gitu loh. Tinggal seriusin aja bidang itu, nanti pasti akan ketemu nanti jalannya seperti apa. Lalu juga ada profesi sebagai evaluator. Contohnya juri, kritikus ya. Kalau juri, hampir semua musisi yang dia dikategorikan udah levelnya udah oke, pasti pernah jadi juri lah gitu ya. Nah, kalau kritikus ini terbilang masih sangat jarang ya. Kita kenal beberapa nama seperti ada Ben Sleo, ada Denny Sakri, banyak lah. Cuman saya tidak sebutkan semuanya begitu. Nah, kritikus ini kerjanya ngapain? Ya dia melihat fenomena-fenomena musik yang ada, terus dia juga menulis juga gitu, tapi mungkin parameternya enggak seperti peneliti ya. Dia nulis tapi dalam perspektif jurnalisme gitu ya. Bahasanya juga beda gitu. Terus nanti si kritikus ini juga berbicara di berbagai forum gitu ya. Sama lah, sebetulnya hampir mirip-mirip sih gitu ya. Tapi mungkin lebih sifatnya lebih ke media-media yang lebih populer gitu ya, misalkan kayak di radio atau kayak di forum-forum komunitas dan lain-lain seperti itu gitu. Pokoknya dia menguasai satu perkembangan musik atau periode musik tertentu. Karena kritikus juga nggak semuanya ahli di bidang musik itu ya. Misalkan ada kritikus khusus dangdut doang, ada. Atau kritikus khusus musik populer ada. Terus perkembangannya dari tahun sekian itu ada gitu. Terus apakah dia punya koleksi? Biasanya banyak gitu ya. Ada ribuan koleksi CD atau kasetnya dan lain-lain gitu. Bisa jadi duit nggak? Bisa banget gitu ya. Terus juga selanjutnya ada profesi
apa namanya, kalau bisa dibilang orang yang menafsirkan musik ya. Bisa itu seorang pemain musik, dalam hal ini misalkan pemain musik itu ada orang yang bisa biasanya ini di paduan suara ya, choir dan lain-lain gitu. Lalu juga ada seorang pemain musik session player ya, pemain gitar di kafe-kafe, itu istilahnya musisi horeca bahasa kerennya. Jadi horeca itu singkatan dari hotel, kafe, restoran. Nah, itu jadi ada istilah seperti itu, teman-teman. Lalu juga ada yang namanya penyanyi kelompok atau grup atau ensemble ya. Seperti seperti paduan suara tadi, choir dan lain-lain gitu ya. Atau juga ada format-format yang lain. Itu memang hampir mirip. Dan itu bisa dijadikan sebagai profesi juga. Lalu juga ada pemain orkestra. Ya. Sedikit informasi teman-teman bahwa profesi musik ini ya sudah oleh beberapa pejabat terkait dan juga bekerja sama dengan musisi-musisi senior, itu sekitar tahun 2010 itu sudah didaftarkan resmi sebagai profesi yang diakui di Indonesia. Saya lupa ininya apakah semacam ada SK atau surat resminya, tapi itu sekitar dari tahun 2010 begitu. Jadi musik itu sebagai profesi dan itu bisa dituliskan di KTP, di KTP gitu ya. Jadi nggak lagi istilahnya pekerjaannya wira swasta gitu ya. Kadang-kadang kan teman-teman saya pemusik juga kadang-kadang terlalu malu atau takut gitu kalau dia menyebutkan profesinya, padahal sebetulnya ya itu juga bagian dari profesi. Tapi semenjak ada kesepakatan itu atau misalkan masuk ke dalam aturan atau kebijakan itu, teman-teman nggak perlu ragu lagi ya, kalau memang ada di antara kalian yang memang ingin atau sudah berprofesi di bidang musik, ya tulis aja gitu loh. Seandainya belum punya KTP ya, atau mau memperbarui KTP-nya. Lalu juga ada pemain orkes ya, dia termasuk juga ke dalam pemain atau orang yang bisa menafsirkan. Kenapa bahasanya di sini menafsirkan? Karena seorang pemain itu dia juga harus bisa menginterpretasikan sebuah karya, bukan cuman main, bukan cuman dia sekedar bunyi doang gitu, tapi dia juga harus bisa ngenakin lagu dan lain-lain. Dan itu lewat langkah-langkah menafsirkan satu musik tertentu gitu. Ada lagi nggak profesinya? Masih banyak. Ada DJ sekarang ya. DJ itu juga kebanyakan perempuan ya kalau sekarang DJ itu, dan juga identik dengan dunia-dunia tertentu seperti dunia malam dan lain-lain gitu ya. Lalu juga ada orang yang bertindak sebagai konduktor ya. Kalau bahasa Jerman itu dirijen gitu ya. Jadi orang yang memimpin seperti itu profesi gitu ya. Memang kalau di kita profesi seperti konduktor ini memang belum terlalu populer ya, dan dia juga memang tingkat kesulitannya atau tingkat kualifikasinya cukup tinggi gitu, karena seorang konduktor itu kan dia minimal menguasai tentang beberapa cara memainkan alat musik, dia tahu soal orkestrasi, dia tahu soal bagaimana register suara dari masing-masing alat gitu. Pokoknya dia mengetahui teori musik tuh pokoknya sudah harus dikuasai, sudah harus khatam oleh dia gitu ya, oleh seorang konduktor ini. Lalu juga ada pemain musik solois ya, biasanya penyanyi sopran, penyanyi bariton gitu ya. Itu kalau penyanyi. Tapi kalau pemain alat musik juga ada, misalkan kayak dia pemain saksofon terkenalnya gitu, atau dia sebagai pemain piano saja sebagai pianis gitu ya. Bisa gitu. Pokoknya kalau musik itu kalau diseriusin ya, kita akan punya karakter sendiri dan itu juga akan menjadi jualannya kita gitu. Kalau misalkan memang kita serius di situ ya. Tapi kalau setengah-setengah, saya nggak merekomendasikan sih. Jadi kalau misalkan setengah, even itu saudara saya sendiri, kerabat atau teman dekat gitu, kalau
ada orang nanya ke saya, kira-kira saya mau belajar musik, saya tanya dulu, mau belajar musiknya motivasinya apa? Kalau cuman for fun ya sudah, pengetahuannya yang kita kasih juga cuman just for fun gitu. Tapi kalau memang serius, kita ada serangkaian latihan-latihan yang cukup ketat ya, istilahnya lebih militer lah gitu. Jadi nggak main-main, nggak setengah-setengah. Lalu selanjutnya juga selain solois ada penata bunyi, penata suara gitu ya. Dia yang memastikan bahwa kecukupan suara dalam, entah itu dalam konteks pertunjukan ya, stage besar, atau dalam konteks recording rumahan, atau seperti film film scoring ya, istilahnya ada film scoring itu. Jadi seperti orang yang mengisi memberikan ilustrasi suara dalam film. Nah, film scoring ini berbeda dengan original soundtrack ya. Itu berbeda. Kalau original soundtrack itu dia berupa lagu yang sudah jadi. Biasanya ya memang itu lagu gitu. Cuman misalkan dia diputarnya di saat pembukaan atau di tengah-tengah film gitu, ketika momen-momennya lagi sedih atau apa. Tetapi kalau film scoring ini lebih kepada dia ilustrasi, misalkan dalam satu set tertentu dia ada momen-momen menegangkan dan lain-lain, maka dia akan memberikan musik-musik yang sesuai dengan itu gitu ya. Film-film Hollywood gitu ya, bisa sebegitu menegangkannya ketika teman-teman nonton bioskop tuh. Nah, itu kerjaannya film scoring gitu ya. Jadi dia dari menciptakan musik bukan cuma 5 menit, tapi dari misalkan filmnya 2 jam ya, berarti dari menit pertama ya, dari detik pertama hingga ke akhir gitu lah. Itulah makanya biayanya juga nggak main-main gitu ya, orang-orang seperti ini ya gitu. Jadi ada profesi seperti itu ada. Lalu juga ada mengaransemen ya, yang ya arranger lah gitu ya, banyak gitu. Lalu juga ada terapis di sini, musik terapis ya. Dia untuk penyembuhan, untuk traumatik ya, atau untuk merangsang misalkan orang-orang yang dengan kebutuhan khusus dan lain-lain gitu ya, itu bisa. Dan itu sudah ada beberapa, bahkan rumah sakit atau psikiater gitu ya, itu bekerja sama dengan para ahli terapis musik ini gitu, untuk bisa memberikan pelayanan dari metode yang lain gitu ya. Jadi metode kedokteran juga kadang-kadang sudah nyebrang ke lintas disiplin ilmu ya. Jadi dia sudah bisa mengkombinasikan, oh ternyata ada selain menggunakan terapi ini, ternyata musik juga bagian dari strategi untuk menyembuhkan pasien, itu bisa. Lalu juga ada namanya manajer artis musik ya, biasanya ini berhubungan dengan show musik ya, ada konser ya, berhubungan dengan dunia perkonseran itu. Dia juga ada pengarah ya, yang suka mengarahkan musik seperti apa gitu. Tapi ini berbeda dengan konduktor ya, berbeda dengan konduktor. Lalu juga ada bertindak sebagai pengarah musik, tapi dari segi artistiknya juga ada. Lalu juga ada yang dia bertindak di panggung. Lalu juga ada yang mengarahkan pentas juga ada gitu. Kalau teman-teman ada yang pernah nonton konser, entah itu band Indonesia atau band luar ya, biasanya 1 jam atau beberapa jam sebelumnya kan diadakan check sound. Nah, untuk artis-artis yang pemain musik yang sudah kelas artis ini, biasanya dia sudah punya kru sendiri gitu ya, yang misalkan yang buat ngecekin senarnya ada sendiri, yang buat ngangkut alatnya ada sendiri, dan mereka itu juga bisa dikatakan sebagai profesi gitu. Walaupun tidak istilahnya secara langsung memainkan musik, tetapi dia masuk dalam lingkaran di dunia musik, industri musik itu gitu. Jadi yang perlu saya tekankan di sini, jangan berpikir kalau kita profesinya musik maka kita akan selalu main alat musik, jangan. Jadi profesi musik itu bukan hanya terbatas pada bermain alat musik aja. Jadi jangan sempit mengartikan itu gitu. Profesi yang bahkan tidak bermain musik pun gitu, seperti kayak misalkan tidak secara langsung ya maksudnya, walaupun
tetap misalkan terapis musik itu kan kadang-kadang tidak berhubungan langsung dengan, tidak main musik secara langsung, tapi minimal dia punya basic untuk main piano dan lain-lain gitu. Jadi banyak sebetulnya, itu sudah berapa tuh yang saya sebutkan tadi ya, profesi-profesi yang sebetulnya bisa teman-teman dalami gitu. Lalu selanjutnya juga ada pendidik. Pendidik ini ya sudah barang tentu ada namanya guru musik, sekolah formal ya. Ada juga yang kalau di non formal itu biasanya disebutnya instruktur ya, di kursusan dan lain-lain gitu. Ada juga namanya sanggar ya. Sanggar saya nggak tahu penyebutannya apa, apakah itu semacam instruktur atau guru, tapi secara umum guru lah gitu ya. Ya seperti itu. Jadi apakah guru itu sampai sekarang masih dibutuhkan? Guru musik masih jelas gitu ya, baik yang statusnya ada yang PNS maupun non PNS itu jelas sangat dibutuhkan. Lalu juga ada instruktur kalau berhubungan dengan instruktur musik tuh ada yang nama-nama besar seperti Yamaha ya, ada Chix, juga ada apalagi GRSB, lalu juga ada Purwacaraka ya. Itu sekolah-sekolah yang umumnya kita temui di kota-kota di Indonesia, dan juga banyak juga kawan-kawan saya yang sudah mengajar di sebagai seorang instruktur musik gitu ya. Jadi banyak sekali profesi-profesi yang bisa teman-teman pilih. Awalnya mungkin teman-teman iseng belajar gitar dan lain-lain, terus tahu-tahu kejebur, tahu-tahu ambil kuliah di situ. Jangan takut ya buat bekerja di situ, tinggal nanti di passionnya lebih kemana gitu. Oh, saya lebih kepada sering main di kamar, sharing sama orang-orang, terus juga saya senang-senang nulis juga. Oh, berarti menjadi, kalau nggak jurnalis berarti menjadi kritikus juga bisa gitu ya, atau meneliti sekalian seperti tadi yang saya jelaskan, itu bisa juga. Tinggal nanti cari rumahnya atau home base-nya atau instansinya yang kira-kira bisa menampung keahlian teman-teman itu ya. Itu kalau misalkan mau sebagai karyawan. Tapi kalau mau sebagai wira swasta gitu, berdiri sendiri ya bisa juga gitu. Tinggal misalkan kayak buka home recording ya, di rumah punya. Dan juga nanti kan dari home recording itu kan bisa dikembangkan, bukan cuman tugasnya jadi operator ngerekam-rekam doang gitu, tapi bisa dikembangkan menjadi sebuah PT atau CV ya. Nanti bisa melayani beberapa kebutuhan-kebutuhan, misalkan kayak perusahaan suka bikin jingle, suka bikin mars ya, himne, dan itu banyak gitu loh. Jangan dianggap remeh gitu pekerjaan-pekerjaan seperti itu gitu. Banyak sekali kawan-kawan saya juga banyak yang bahkan hidup enak, hidup layak lah ya, dari profesi-profesi semacam itu gitu loh. Lalu juga yang selanjutnya ada pengelola atau orang yang memanage ya, manajemen gitu ya, berhubungan dengan permanajemenan lah. Masih di musik juga gitu ya. Dia biasanya mengatur suatu pertunjukan musik, entah itu berupa konser atau resital atau semacamnya lah gitu ya. Lalu juga ada pengelolaan yang sifatnya berhubungan dengan arsip-arsip seperti pustakawan gitu ya. Orang-orang yang dia berhubungan dengan pengkaryaan lah gitu. Jadi supaya karya-karya dari komposer-komposer besar itu tidak tercecer, tidak hilang gitu juga. Itu harus diarsipkan gitu loh. Ada nggak profesinya? Ada, walaupun mungkin di Indonesia belum terlalu populer, tetapi itu ada gitu ya. Nah, itu teman-teman, kira-kira video singkat saya mengenai ini profesi-profesi apa aja sih yang ada di dalam musik gitu. Dan ada juga ini beberapa yang masih banyak juga yang belum saya sebut gitu ya. Jadi bahkan terlalu banyak gitu. Kalau teman-teman pengen tahu, ada misalkan kalau datang ke bioskop, datang ke gedung-gedung seminar, hotel dan lain-lain, itu kan ada yang bikin audionya tuh ya. Dia yang ngukur kira-kira ruangannya ketebalan seperti apa, terus nanti frekuensinya bagaimana gitu ya. Itu yang orang-orang yang dengan ilmu akustik namanya. Jadi dia mempelajari tentang bunyi ya, dan juga kondisi ruangan begitu. Itu juga bisa dikatakan profesi musik gitu, walaupun dia tidak secara langsung main musik, tapi dia memfasilitasi
musik ya, suara gitu dalam satu gedung maupun di outdoor gitu. Jadi banyak pokoknya banyak yang belum saya sebutkan, tapi intinya maksud saya membuat video ini adalah sharing yang saya tahu, dan juga sekaligus bagi mereka yang mungkin agak ragu untuk atau sudah terlanjur kejebur di situ, mau menetapkan pilihan, mau serius tapi masih bimbang. Ya ini saya jelaskan beberapa gitu ya, supaya teman-teman ada gambaran sedikit. Tetapi pesan saya, apapun itu termasuk musik, ya nggak boleh setengah-setengah ya. Jadi harus didalamin bener gitu. Karena kalau misalkan setengah-setengah, saya nggak yakin itu akan bisa menghasilkan uang yang lebih-lebih begitu. Khususnya di Indonesia ini banyak banget tantangannya, kompetitornya banyak gitu. Jadi itu juga harus masuk dalam daftar pertimbangan teman-teman ketika teman-teman memilih untuk menjalani profesi musik gitu. Karena ini berhubungan dengan masa depan ya, berhubungan dengan masa depan gitu. Jadi itu teman-teman mengenai sharing pekerjaan, profesi, okupasi di bidang musik. Mudah-mudahan video yang singkat ini sedikit memberikan pencerahan, membantu. Silakan komen apa yang kurang atau yang perlu ditambahkan. Lalu juga subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, share ke teman-teman yang lain gitu yang pengen tahu. Insya Allah nanti saya bikin video-video berikutnya yang lebih menarik lagi dan lebih bermanfaat. Terima kasih.